Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Nah, sembari saya kocok kartunya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian mau konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Lanjut aja. Oke. Untuk Aquarius, energinya di bulan Januari ini sepertinya juga sampai masuk ke awal Februari juga sih. Kalau energinya Aquarius tiba-tiba saya ngerasain, jadi agak panjang juga ya. Jadi ini energinya adalah yang pertama cleanse, untuk membersihkan suatu hal yang mungkin selama ini menjadi beban kamu, akhirnya kayak yang membayang-bayangi kamu atau membuat kamu jadi berat atau apapun itu kondisinya, jadi mulai ketahuan penyebabnya apa. Atau justru akhirnya kamu mengambil keputusan untuk membersihkan suatu hal, kayak gitu, lepas dari suatu hal. Dan di sini energinya adalah biar kamu lebih bangkit dan percaya diri. Itu untuk Aquarius. Wow, luar biasa. Ada apa ya? Kalau gitu kita coba cek dulu ya dari segi asmaranya dulu nih. Yang pertama, untuk kalian Aquarius yang single, saya bukain dulu ya kartunya. Sepertinya kamu beberapa yang jomblo ya, antara ada yang tahu, oh ya udah biarin aja lah kalau emang belum ada pasangan, atau sudah ada gitu. Kamu juga beberapa ada yang memberikan kesempatan untuk ya udah yuk kenal satu sama lain dulu. Cuman di satu sisi, namanya kita masa lalu ya, beberapa di antara kalian masih ada yang dihantu-hantui. Jadi agak-agak khawatir gitu mau membuka hati, kayak dia kayak begini nggak ya, kayak begitu nggak ya. Cuman kan kita perlu tahu, setiap manusia itu, insan itu beda. Mantan kita sama orang yang datang ke kehidupan kita yang baru ini belum tentu sama, kayak gitu, bisa saja beda. Jadi kuncinya adalah ya untuk memaafkan mereka dan cobalah mulai berani membuka kesempatan baru, beri kesempatan baru terhadap dirimu, kayak gitu loh, untuk mengenal dia lebih jauh. Kira-kira siapa sih dia, kayak gitu loh. Soalnya kalau kamu nggak membuka diri, ya gimana mau kenal sama dia. Soalnya saya lihat dia sebenarnya sudah memberikan kode-kode kepada kamu. Cuman ini beberapa di antara kalian kok kayaknya kesannya sampai nggak ngeh kodenya dia. Itu yang saya lihat di sini. Itu untuk kalian yang masih single. Lalu untuk kalian yang sudah berpasangan, di sini kayaknya kamu sama dia makin kayak pengen bareng bersama-sama, semakin kayak ya Allah, beberapa di antara kalian kayak baper ke pasangan sendiri sih. Maksudnya baper dalam artian positif ya. Hubungannya semakin erat, semakin harmonis, kayak gitu, maunya apa juga saling bertemu. Walaupun kalian sering kayak gontok-gontokan, beda pendapat, tapi tetap aja akur, kayak gitu loh. Ingin jadi lebih tahu. Kadang karena dengan adanya masalah kita jadi tahu lah kira-kira inian apa ya namanya, sikap dia kepada kita tuh bagaimana, kayak gitu. Namun di satu sisi kamu juga harus hati-hati kalau misalnya ada orang yang datang terus kayaknya dia tuh gelagatnya suka sama kita, jangan ditanggepin, kayak gitu, oke? Itu pesannya. Soalnya di sini dari tadi saya ngocok kartu, keluar kartu ini mulu, tikus. Kamu harus hati-hati ya. Itu takutnya membawa racun ke dalam hubungan kamu sama keluarga, sama pasangan. Gitu, kamu harus hati-hati, oke? Itu salah satunya. Lalu berikutnya
saya bukain untuk dari segi pekerjaan. Kalau dari segi pekerjaan, di sini ada Three of Wands, ada Four of Pentacles, tapi juga ada Empress. Sepertinya untuk pekerjaan, untuk Aquarius, bisa dibilang kamu secara profesional, pekerjaan kamu tuh oke, bisa dibilang selesai, ada perkembangan. Tapi di satu sisi ada dampak emosional di dalam diri kamu. Mungkin stres yang kamu pendam, ujung-ujungnya malah membuat diri kamu mungkin ngerasa kayak lesu, lelah gitu. Jadi karena capek mental, capek pikiran, tubuh kamu nanti takutnya bisa kena dampaknya. Jadi kalau kamu udah tahu ada sesuatu yang gak beres dengan emosi kamu atau diri kamu, lebih baik kamu istirahat deh. Itu yang saya lihat di sini, ya. Lalu berikutnya itu dari segi karir dan bisnis, ya. Sebenarnya ada perkembangan, tapi kok kayak berdampaknya ke capek mental, stres, pusing kayak gitu. Yang di sini intinya adalah untuk yang pekerjaan tadi ya, jangan kamu pendam terus. Kamu harus mencari solusi. Apa yang bisa kamu lakukan biar nggak stres biasanya, biar bisa relaksasi gitu. Untuk keuangan di sini bisa dibilang di awal bulan banyak banget nih kebutuhan yang perlu kamu keluarkan, terus kamu bayar ini itu kayak gitu. Nah di satu sisi keuangan kamu sebenarnya dari pertengahan bulan hingga akhir bulan itu sih sebetulnya stabil-stabil aja. Tapi intinya satu, jangan kepancing ke makanan marketing, tawaran orang, terutama kamu nih butuh ini, butuh itu. Tanyakan lagi di diri kamu, kamu bener-bener butuh barang itu. Intinya gitu aja poinnya. Jangan beli barang yang sebetulnya kamu nggak perlu beli kayak gitu loh. Namanya mulut marketing, kadang bisa aja kita jadi oh iya ini kita butuh ini kayak gitu loh. Hati-hati. Soal terutama kalau yang menawarkan alat-alat kesehatan, itu yang perlu kalian hati-hati, ya. Sebenarnya keuangan lancar-lancar aja, tapi mungkin beberapa di antara kalian ada yang perlu mengeluarkan uang untuk bayar kesehatan juga, untuk bayar dokter atau obat juga, kayak gitu loh. Jadi harus ada uang cadangan juga sih di sini, ya, uang backup. Lalu berikutnya dari segi kesehatan. Untuk dari segi kesehatan di sini ada Seven of Wands, Prince of Wands, Princess, Queen of Wands, dan ada Six of Cups. Jadi poinnya adalah kamu ingat di pekerjaan tadi sama yang masalah emosi, yang kamu perlu butuh refreshing atau butuh melakukan sesuatu yang mungkin nggak pernah kamu lakukan, biar kamu juga jadi ada gimana ya, kegiatan baru, hal-hal baru yang membuat kamu menjadi lebih happy kayak gitu. Lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu happy dulu gitu loh. Soalnya di sini kalau kamu terus-terusan stres, di sini malah bisa berdampak ke tubuh kamu yang ngedown, capek, lelah kayak gitu. Kelola emosi kamu juga, soalnya di sini dominan warna merah juga, stres, jangan dipendem-pendem terus, nggak baik, lebih baik perlu dikeluarin, kayak gitu. Terus di sini hati-hati juga jaga makanan. Mungkin kalau untuk jajan di luar dikurangin dulu ya, soalnya ada yang jorok mungkin di sekitar atau di tempat yang kamu beli. Kita nggak tahu, ada yang nggak sehat, jadi tolong dipilah-pilah lagi ya, benar-benar dipilah mana yang sehat mana yang enggak. Dan perbanyak makan makanan yang mengandung ikan laut juga, protein dari ikan ini butuh hewani kayak gitu. Itu sih yang saya lihat. Dan pastikan yang suka makan jeroan atau santan atau yang
bisa menimbulkan kolesterol tinggi, tolong dikendalikan ya, jangan berlebih. Dan yang terakhir, pastikan banyak minum juga ya, jangan sampai kurang minum untuk Aquarius kayak gitu, takutnya malah jadi panas dalam dan masuk angin, takutnya kecapean, soalnya kayak udah capek tubuh, capek mental, wah nggak enak banget itu. Ini ada kartu Swan, saran dari semesta ya ini, tapi juga ada kartu Hyena. Saya artiin dulu ya kartu Swan-nya. Saya tidak terlalu hafal artinya karena ini juga kartu baru, tapi bagus banget pesannya tuh, suka ngena banget. Dan di sini mungkin kamu kayak ngerasa kayak untuk melihat suatu hal, jadi kayak lagi ada kendala, jadi kayak bingung apakah ini tepat atau tidak, kayak gitu loh. Mungkin atau kamu susah menyuarakan apa isi pikiran kalian. Jadi mungkin beberapa di antara kalian juga sampai ada yang kena kendala miskomunikasi dengan orang di sekitar kamu. Intinya gini, penting kalau kamu ada ide atau ada yang ingin kamu sampaikan, coba deh tuangkan dulu ke dalam bentuk tulisan. Tulisan itu sangat ngebantu untuk mengeluarkan apa yang ada di isi pikiran. Jadi apa kamu mau nulis apa, nggak perlu pakai format paragraf inilah atau rapi-rapi, nggak usah, sebebas kamu, keluarin aja yang kamu mau tulis di tulisan. Kalau misalnya tangan kamu udah berhenti 5 detik, stop dulu, lanjut lagi nanti kalau misalnya tiba-tiba pengen nulis, kayak gitu. Bisa juga kamu bawa buku kecil kemana-mana untuk melihat apa dan bagaimana sih hasilnya, kayak gitu. Selain itu bisa juga dengan menggambar, kayak gitu. Jadi itu akan sangat membantu kamu mengemukakan dan menemukan kalimat yang tepat, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain atau kepada diri kamu, sampai kamu sendiri juga bingung sebenarnya gue mau ngapain, kayak gitu. Dengan menulis atau menggambar itu dapat membantu memperjelas apa sih yang benar-benar ingin kamu sampaikan ke diri sendiri atau orang lain. Lalu kartu Hyena di sini artinya adalah kalau kamu terus-terusan murung, terus-terusan ngedown, itu sulit loh untuk mencari sesuatu. Jadi mau gak mau kita perlu melakukan hal-hal yang membuat kita refreshing dulu untuk menemukan solusi yang kita gak sangka, atau cerita ke orang yang tepat siapa, kayak gitu loh ya, untuk membantu memberikan kamu arahan apa yang perlu kamu lakukan, kayak gitu. Dan di sini intinya kamu perlu lihat adalah setiap manusia, setiap kejadian, setiap hal yang hadir, semua itu selalu memiliki dua sisi yang berbeda seperti koin, sisi baik dan sisi buruk. Kamu harus belajar untuk menerima setiap itu. Itu sih pembelajarannya. Jadi kayak saran dari semesta ini adalah kamu harus siap menerima kondisi di mana dia tuh sebenarnya baik, tapi ada yang nggak enak, kayak gitu loh. Bukan berarti kita perlu membencinya dia, kayak gitu. Oke? Ada, soalnya di sini deh tadi kalau saya lihat ya, coba deh kamu lihat di sini, angsanya aja mirroring, ya kan? Udah gitu, bulannya juga mirroring, kayak ada setengah-setengah. Jadi pembelajaran di kamu ini juga lebih ke arah semua itu ada dampak dan akibat juga, dan mirroring, imbas dari apa yang dilakukan, kayak gitu loh. Di satu sisi orang juga ada yang baik dan ada yang buruk, atau kejadian yang buruk sebenarnya ada nilai positif yang bisa kamu petik dan dapatkan. Itu maksudnya. Oke? Dari saya itu saja untuk Aquarius. Semoga dari hasil readingnya ini dapat membantu kalian ya. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye bye.